Ibu Kota Nusantara adalah sebuah pekerjaan besar untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sebuah peradaban baru dimulai. Di tengah bentangan alam Kalimantan yang asri, Indonesia memulai langkah besar untuk masa depan. Ibu Kota Nusantara mempercepat kemajuan manusia, wajah baru Indonesia, dengan nuansa alam dan budaya yang kental, menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menyatukan keberagaman. Ibu Kota Nusantara adalah simbol dari visi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengambil langkah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dengan meminta izin dalam sidang tahunan MPR bersama DPR RI dan DPD RI. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Kementerian PUPR mengadakan lomba desain ibu kota pada akhir tahun 2019. Kemudian dimenangkan oleh Urban Plus bertajuk Nagara Rimba Nusa dan secara resmi diumumkan pada 23 Desember 2019. Hingga pada tahun 2020, terbentuklah Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara. Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur akan diukir untuk menciptakan kota terencana tingkat provinsi baru di lokasi yang lebih sentral di Indonesia. Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia, serta untuk mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Awal September 2021, RUU pemindahan ibu kota sudah selesai. Pada 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan Omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada DPR. Di antara banyak item yang ditentukan dalam RUU itu, berisi rencana pembentukan Otoritas Ibu Kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada ibu kota baru, dan bertanggung jawab kepada Presiden yang saat ini dikepalai oleh Bapak Basuki Hadi Mulyono. Badan baru ini memiliki kualitas seperti kementerian, yang juga akan mengatur bagaimana Otoritas Ibu Kota akan mengelola pendanaan, perpajakan, retribusi, dan asetnya. Pada 15 Februari 2022, RUU IKN ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3, tahun 2022. Proyek konstruksi IKN dimulai pada Juli 2022. Pada Agustus di tahun yang sama, kontrak-kontrak pengerjaan konstruksi ditandatangani, menandai dimulainya proyek secara konkret. Pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses dengan pembangunan tahap pertama. Zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya. Sejumlah 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi. Tahap pertama, pembangunan IKN fokus pada infrastruktur dasar seperti Istana Presiden, kantor kementerian, dan jalan tol, dengan target penyelesaian pada tahun 2024. Pemasangan secara simbolis bilah pertama Istana Garuda oleh Presiden Joko Widodo pada September 2023. Istana Garuda adalah salah satu dari 8 istana kepresidenan di Indonesia. Terletak di atas bukit yang menghadap ke barat daya Plaza Seremoni dan Bukit Bendera. Istana Garuda ini ditempatkan dalam satu kompleks dengan Istana Negara. Istana Negara ini merupakan desain burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap. Karya dari pematung terkenal Inyoman Nuarta dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022. Pemasangan bilah Garuda ini merupakan bagian akhir dari konstruksi bilah-bilah Garuda pada 29 Juni 2024. Pada tahun 2025, pembangunan tahap kedua dimulai, fokus pada pembangunan infrastruktur kawasan investor dan penyelesaian infrastruktur yudikatif dan legislatif. Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan IKN dapat beroperasi sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028 mendatang. 3 tahun sudah, semua bersinergi membangun kota baru, peradaban baru untuk masa depan yang lebih cerah. Kawasan inti pusat pemerintahan menjadi fokus awal pembangunan ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara merupakan kawasan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, dibangun dengan banyak ruang terbuka hijau untuk publik. Selain itu, hunian untuk para aparatur sipil di IKN dirancang untuk mendukung kehidupan keluarga yang seimbang dan harmonis. Ibu kota Nusantara perlahan mulai memperlihatkan wujudnya setelah 3 tahun pembangunan. Dan pembangunan IKN akan terus berlanjut, tahap demi tahap. Geliat ekonomi di IKN perlahan-lahan mulai terbentuk. Fasilitas layanan publik pun mulai hadir dengan akses yang mudah dan pemberian layanan yang berkualitas.
Sebagai kota berkelanjutan, kebutuhan energi di IKN dihasilkan oleh sumber energi hijau yang ramah lingkungan. Di samping itu, untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang sehat dan aktif, IKN memiliki ruang rekreasi alam dan olahraga untuk semua generasi. Ibu Kota Nusantara merupakan simbol keberhasilan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mewujudkan mimpinya.